Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021. Pagi ini saya akan membacakan lanjutan bacaan saya atas buku Mindset, Mengerti Kekuatan Pola Pikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda oleh Carol S. Dweck, PhD. Buku yang akan saya bacakan adalah buku edisi Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Baca, Bentang Asara Cahaya pada bulan Desember 2017. Buku aslinya sendiri terbit di tahun 2008 dengan judul asli Mindset, The New Psychology of Success. Pagi ini saya masih akan membacakan bab ke-7 yang berjudul Orang Tua, Guru, dan Pelatih. Dari mana datangnya mindset? Dengan sub-bab, mindset dapat menjadi masalah hidup dan mati, mulai dari halaman 274 sampai dengan halaman 276. Mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Mindset dapat menjadi masalah hidup dan mati, halaman 274. Orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka, tetapi kadang-kadang orang tua justru menempatkan anak-anaknya dalam bahaya. Sebagai Direktur Kajian Sarjana untuk jurusan saya di Universitas Columbia, saya telah menyaksikan banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan. Inilah kisah tentang seorang anak hebat yang hampir tidak dapat menyelesaikan kuliahnya. Sandy datang ke kantor saya di Columbia 1 minggu sebelum kelulusan. Dia ingin mengubah konsentrasi kuliah utamanya ke psikologi. Pada dasarnya ini merupakan permintaan yang tidak wajar, tetapi saya merasakan keputusasaannya dan mendengarkan kisahnya dengan penuh perhatian. Ketika saya memeriksa catatannya, catatan ini dipenuhi dengan nilai A+ dan F. Apa yang sebenarnya terjadi? Halaman 275. Selama ini, Sandy diarahkan oleh orang tuanya untuk kuliah di Harvard. Karena mindset tetap orang tuanya, satu-satunya tujuan pendidikan Sandy adalah membuktikan nilai dan kompetensinya, serta mungkin nilai dan kompetensi mereka, dengan mendapatkan tiket masuk ke Harvard. Selama ini, Sandy diarahkan oleh orang tuanya untuk kuliah di Harvard. Karena mindset tetap orang tuanya, satu-satunya tujuan pendidikan Sandy adalah membuktikan nilai dan kompetensinya dengan mendapatkan tiket masuk ke Harvard. Kuliah di Harvard menandakan bahwa dia benar-benar cerdas. Bagi orang tua Sandy, kuliah tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Kuliah juga tidak berkaitan dengan mengejar kecintaan terhadap sains. Kuliah juga tidak berkaitan dengan upaya memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia. Tetapi, kuliah berkaitan dengan label. Tetapi Sandy tidak diterima kuliah di situ. Dia pun mengalami depresi yang senantiasa mengganggunya sejak saat itu. Ini mungkin catatan saya aja bahwa Harvard memang kayak dipandang sebagai universitas paling keren lah di Amerika ya. Tapi sekolah yang dimasukin si Sandy ini, University of Columbia, itu juga salah satu universitas yang ada di Ivy League. Ivy League itu yang liga apa ya, yang salah satu universitas paling baik di Amerika Serikat, itu si Columbia. Berarti sebenarnya Sandy itu bukannya tidak pintar gitu, karena dia berhasil masuk Columbia, dan itu orang satu Amerika tuh pada mau masuk ke University of Columbia juga sebetulnya gitu. Itu catatan saya aja. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, Sandy tidak diterima di Harvard. Kemudian Sandy pun mengalami depresi yang senantiasa mengganggunya sejak saat itu. Kadang-kadang Sandy mampu bekerja secara efektif dan mendapatkan nilai A+. Tetapi kadang-kadang tidak, dan dia mendapatkan nilai F. Saya tahu bahwa jika saya tidak membantunya, dia tidak akan lulus. Dan jika tidak lulus, dia tidak akan mampu menghadapi kedua orang tuanya. Dan jika dia tidak mampu menghadapi kedua orang tuanya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Sandy. Saya senang dapat membantu Sandy lulus, tetapi bukan itu intinya. Ini merupakan sebuah tragedi nyata yang merenggut seorang anak brilian dan luar biasa seperti Sandy
dan memberatinya dengan beban label-label ini. Saya berharap kisah ini akan memberi pelajaran kepada orang tua untuk menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka dengan cara yang benar, dengan mendukung minat, perkembangan, dan pembelajaran mereka. Halaman 276. Subjudul, menginginkan yang terbaik dengan cara yang terburuk. Mari kita lihat lebih dekat pesan dari kedua orang tua Sandy yang disampaikan secara tidak langsung. Kami tidak peduli siapa kamu sebenarnya, apa minatmu, dan jadi apa kamu nanti. Kami tidak peduli dengan pembelajaran, kami akan mencintai dan menghormati kamu hanya jika kamu kuliah di Harvard. Pesan inilah yang kemudian ditangkap oleh Sandy. Orang tua Mark merasakan hal yang sama. Mark adalah seorang mahasiswa matematika yang luar biasa. Mark berkisah bahwa setelah ia menyelesaikan sekolah menengah pertamanya, Mark sangat ingin melanjutkan ke sebuah SMA khusus, namanya SMA Stuyvesant. Sekolah menengah atas khusus di New York dengan kurikulum matematika dan sains yang sangat kuat. Di sana dia akan belajar matematika bersama guru-guru terbaik dan membicarakan matematika bersama siswa-siswa paling advance atau paling maju di kota tersebut. Stuyvesant juga memiliki program yang memungkinkan mereka mengambil kuliah-kuliah matematika di Columbia segera setelah mereka siap menjalaninya. Tetapi pada akhirnya orang tua Mark tidak mengizinkannya pergi. Mereka pernah mendengar bahwa anak-anak lulusan SMA Stuyvesant sulit untuk bisa masuk ke Harvard. Jadi orang tua Mark mendaftarkannya ke sekolah menengah atas yang berbeda. Bagi orang tua Mark, bukan masalah apakah nantinya Mark tidak akan dapat mengikuti minatnya ataupun mengembangkan bakatnya. Bagi orang tua Mark, hanya satu yang menjadi masalah, dan ini diawali dengan huruf H. Baik, demikian bacaan saya untuk pagi ini, bab 7 dari buku Mindset. Bab 7 yang berjudul Orang Tua, Guru, dan Pelatih, dari mana datangnya mindset. Subbab, mindset dapat menjadi masalah hidup dan mati, mulai dari halaman 274 sampai dengan 276. Saya berharap bagian yang saya bacakan pagi hari ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kita semua sebagai orang tua maupun bagi anak-anak kita nantinya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan pagi ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan pada bacaan-bacaan yang lain. Selamat pagi, selamat berkarya. Sampai jumpa. Saya Evi Sayono. Bye.